Fotografi adalah passion. Passion adalah di mana saat kita melakukannya dengan senang hati. Passion berarti juga sesuatu yang membuat kita berkembang. Sebagai fotografer, tugas Anda bukan hanya menjepret kamera. Anda harus berkembang, ya, untuk mencapai kesuksesan dalam fotografi atau sebagai fotografer. Jadi sukses ini bukan berarti harus menjadi milioner. Nanti akan saya ceritakan juga masalah pribadi saya, ya. Jadi saya memulai fotografi dari tahun 2007, ya, dari 27, dan saya belajar otodidak, ya. Saya pernah bertanya kepada salah satu profesional fotografer yang tinggal di Liverpool, karena saya dan dia menjadi dekat karena kita selalu membuat workshop bersama atau photo walk bersama, ya. Saya bertanya, saya ingin sekolah fotografi. Itu saya sudah bagus fotografi saya padahal, cuma saya kurang percaya diri. Kemudian dia menjawab apa? Ami, kamu tidak perlu pergi sekolah fotografi, karena guru fotografi tidak akan memberikan semua ilmunya. Lebih baik belajar sendiri. Nah, saat itu saya merasa, wah, benar juga ya. Nah, akhirnya saya menggagalkan, ya, keinginan untuk sekolah. Jadi saya pergi keluar sendiri, belajar sendiri, mempraktekkan, ya, mendalami kamera. Sebagai fotografer, kamera itu kan alat kita untuk menghasilkan kreasi. Jadi kita harus mengenal kamera kita luar dalam. Sama halnya kalau Anda seorang chef, ya, tukang masak, kan Anda harus, ya, memiliki pisau yang macam-macam untuk memotong daging, pokoknya Anda harus mempelajari pisau, ya, atau mungkin segala jenis yang ada kaitannya, alat-alat dapur, ya, yang bisa membantu Anda untuk memproduksi makanan yang nikmat, ya, yang lain dari yang lain. Mungkin sama halnya sebagai fotografer, Anda adalah otak si kamera. Kamera tidak punya otak, ya. Otak kamera adalah Andalah yang memperkerjakan si kamera untuk menghasilkan foto yang bagus sesuai dengan pengertian Anda, sesuai dengan yang Anda inginkan, dengan settingnya bagaimana, ya, segitiga, komposisinya juga itu satu hal yang sangat dasar sekali yang harus Anda mengerti. Jadi janganlah membeli kamera karena misalkan ada seorang fotografer yang Anda suka, ya, atau Anda bukan suka, ya, yang Anda bangga-banggakan karena hasil fotonya bagus. Dan Anda ingin membeli kamera seperti yang dia miliki karena Anda pikir pasti hasilnya seperti sama. Tidak, ya guys, ya. Belum tentu. Ini sudah banyak kok yang terjadi, ya. Jadi jangan membuang uang untuk membeli kamera yang mahal karena Anda melihat seorang fotografer menggunakan kamera tersebut. Ya, kamera belum menjamin Anda bisa membidik kamera foto yang bagus kalau Anda tidak mengerti cara menggunakannya. Ya. Dan setiap orang kan kalau melihat subjek, mereka tidak sama. Ya, mereka ada yang suka mengambil dari kiri, sudut kanan, sudut atas, sudut bawah, ya. Jadi belilah kamera karena Anda ingin memilikinya, karena Anda ingin mungkin mengembangkan fotografi Anda. Jadi sebagai fotografer di sini, ya, kita harus berkembang, guys, ya. Terus terang saya tidak pernah menyangka kalau saya bisa membuka workshop, ya, di Scotland. Terkadang saya juga dapat panggilan di daerah-daerah Inggris. Tidak percaya karena saya tidak punya tujuan seperti itu. Niat saya hanya ingin utak-atik kamera. Kalau saya travel, karena saya dan pasangan saya, suami saya suka travel, ya. Jadi saya pikir kalau saya tidak mengabadikan, ya, foto-foto selama travel, rasanya sayang, ya. Jadi saya awalnya hanya pakai dari kamera kompak, ya, untuk suami saya jual barang-barang di eBay, itu tahun 25 tahun yang lalu mungkin, ya. Nah, kemudian saya gunakan setiap hari, dan kemudian saya merasa, oh,
saya suka fotografi dan banyak orang-orang yang mengatakan, "Ami kamu bagus loh kalau kalau mengambil komposisi dan dan lain sebagainya." Itu hanya dengan kamera kompak. Jadi saya berpikir, "Oh, oke deh kalau begitu saya mau, beli kamera yang lebih baik lagi." Jadi dari kamera kompak ya, kamera yang kecil sekarang apa ya, itu namanya seperti kamera yang pokoknya basic lah ya. Nah, kemudian saya membeli kamera bridge. Mengerti kan kamera bridge ya? Nah, kemudian beberapa tahun kemudian saya merasa ingin, apa, berkembang lagi, ingin memiliki kamera yang agak serius. Nah, ya kemudian saya membeli Canon 450D ya. Kemudian setelah itu saya belajar lensa. Ternyata lensa kit tidak memuaskan hasilnya ya. Tidak bisa membidik dengan apa ya, dengan jauh atau dengan dekat ya, makro atau landscape sulit ya. Jadi saya berpikir apa yang harus saya lakukan ya. Kemudian saya mempelajari tentang lensa 50 mm, 30 mm dan apa ya, sepertinya ada beberapa kamera 85 mm juga. Nah, kemudian setelah itu saya ingin setelah beberapa tahun ya kalau tidak salah 2 tahun kemudian saya membeli kamera yang lebih baik lagi Canon 650D ya dengan kamera kamera apa ya fix bukan fix lens apa sih namanya saya lupa jadinya ya kamera yang uh, hasilnya lebih tajam lah apa sih namanya saya lupa mengerti misalkan 35 mm atau 50 mm ya. Nah kemudian setelah itu setelah beberapa tahun kemudian saya mencari apa ya mencari kamera baru dan jadi saya menggunakan waktu sekitar setahun untuk mencari kamera yang tepat untuk saya karena saya merasa harus mendalami atau harus memulai kamera yang lebih meningkatkan lagi untuk fotografi saya. Jadi saya mencari misalkan dulu ada Sony, Samsung, Ricoh GR karena saya seorang fotografer, street photographer ya. Jadi saya mau kamera yang kecil ya dan tidak mengintimidasi subjek-subjek saya. Jadi saya banyak membaca, banyak melihat review orang-orang itu selama satu tahun saya merasa capek juga ya akhirnya tidak dapat kamera yang sesuai. Jadi akhirnya saya uh, lupakan saja mungkin nanti ada saatnya saya mendapatkan kamera baru. Nanti akan saya ceritakan tentang hal ini ya. Akhirnya saya dapat kamera yaitu kamera Fuji X100T. Nah ya, kemudian setelah saya belajar X100T itu memakan waktu 18 bulan ya guys untuk mendalami kamera Fuji, sistem Fuji ya karena berbeda dengan DSLR. Kemudian ini saya mengalami pilihan ya. Karena setelah saya membeli kamera Fuji X100T, saya merasa sulit kamera ini. Sulit sekali, tidak semudah DSLR ya, Canon itu ya. Nah kemudian saya ada dua pilihan, haruskah saya bertahan pada DSLR tetapi saya merasa bosan, merasa tidak berkembang, atau haruskah saya memulai memulai kamera X100T, Fuji 100T. Saya ya bingung di sini ya, karena saya berpikir kalau saya memulai Fuji X100T, saya akan banyak kehilangan momen-momen indah karena saya belum mengerti sistemnya, ya. Jadi saya merasa kalau saya melanjutkan 100T, saya akan banyak kehilangan momen. Tetapi kalau saya bertahan terus menggunakan kamera ini, saya akan tidak berkembang. Harus bagaimana ini? Jadi selama beberapa bulan saya membawa dua kamera kalau ke kemana-mana ya, kalau sedang membidik ya, membawa dua kamera. Nah, perlahan-lahan ya, jadi membawa kamera yang DSLR ini sekedar untuk membuat saya nyaman saja. Berjaga-jaga kalau kamera ini tidak bisa seperti yang saya harapkan, tidak bisa menghasilkan seperti yang saya harapkan. Nah, jadi ada masa-masa apa ya, kerikil ya, batu kerikil ya, mungkin selama 18 bulan. Nah, tetapi setelah itu saya berhasil untuk mengerti tentang Fuji kamera, sistemnya ya, dan bisa melepas DSLR. Kemudian saya jual kamera itu supaya saya tidak bolak-balik lagi. Ya, jadi saya tidak punya DSLR sekarang. Jadi yang saya gunakan sekarang Fuji Film X Series.
Nah, setelah saya mendalami Fuji X series ya memang terus terang ya, hasilnya bagus sekali. Saya sampai, wow, ya tajam, ya itu saya menggunakan candid ya. Dan kalau saya menggunakannya untuk portrait, kadang saya juga melakukan portrait ya, hasilnya benar-benar ya apa ya, delicious ya. Nanti akan saya tunjukkan, Anda mungkin bisa lihat di sini beberapa portrait yang saya buat dengan Fuji X100T. Nah, jadi setelah saya belajar Fuji X100T, kemudian saya dihadapi oleh apa ya? Oh, orang-orang mau mengirimkan email ke saya atau lewat messenger ya untuk mereka ingin belajar dari saya. Saya berpikir belajar dari saya berarti saya harus menjadi guru fotografi. Saya menganggap kemampuan saya minim. Jadi saya abaikan mereka ya. Nah, kemudian mereka tidak berhenti ya. Ami, kapan kamu siap? Harus mulai di sini, banyak orang yang sudah ingin belajar dengan kamu. Akhirnya saya pikir, oke, berarti saya harus pasang rencana di sini. Jadi saya pasang rencana untuk mulai mengasah bahasa Inggris. Jadi saya pergi ke college lagi ya. Kemudian setelah itu saya juga belajar untuk bagaimana cara mempromosikan ya supaya orang-orang tahu workshop saya. Jadi selama setahun ini antara belajar fotografi dan belajar sosial media. Nah, kemudian setelah setahun selesai bahasa Inggris, saya ingin melanjutkannya lagi karena saya merasa belum mantap. Ya. Tetapi saya berpikir lagi, kalau saya merasa belum mantap, kapan saya akan mulai mengajar? Sementara ini kesempatan saya untuk berkembang. Akhirnya saya mulai mengajar ya. Setelah setahun saya tidak melanjutkan untuk mengasah bahasa Inggris, saya langsung membuat workshop dan di saat saya submit ya workshop pertama, perasaan saya rasanya berdebar-debar karena takut tidak ada yang membeli workshop. Tetapi dalam waktu 3 hari ya ada 2 orang yang membeli workshop sampai wow, tidak sangka, tidak terduga ya. Nah, setelah itu guys ya, workshop saya lancar sekali. Nah, kemudian ada tawaran dari Gurushot, mungkin Anda tahu ya, Gurushot ini platform fotografi yang besar, cukup besar di sini ya. Saya ditawarkan untuk menjadi speaker di salah satu eksibisinya ya di Edinburgh. Tawaran itu apa ya, menggiurkan ya, tetapi saya takut. Ya, saya takut. Saya takut karena takut nanti kalau orang-orang tidak mengerti bahasa Inggris saya bagaimana, ya. Takut nanti kalau saya salah mengucapkan sesuatu bagaimana. Akhirnya saya mengabaikan tawaran itu dan kemudian dalam waktu beberapa minggu dia kembali menghubungi saya, "Ami, bagaimana ya? Saya membutuhkan Anda untuk menjadi speaker karena saya lihat apa foto-foto Anda cukup apa mengagumkan untuk dibagikan kepada orang lain ya, diceritakan kepada orang lain." Jadi setelah saya membaca ya email yang kedua, saya bertanya kepada suami saya, "Bagaimana ya, ada tawaran menggiurkan juga, tetapi saya takutnya." Suami saya mendukung saya, "Kamu harus maju ya, kalau kamu ingin berkembang harus maju, jangan melakukan hal yang sama saja." Akhirnya saya berkomitmen, "Oke, ya, saya setuju, saya akan menjadi speaker dalam salah satu eksibisi Gurushot di Edinburgh." Nah, jadi saya mempersiapkan selama 3 bulan, ya. Bagaimana cara berkomunikasi di depan umum. Bagaimana ya tentang fotografi dan tentang public speaker lah istilahnya. Jadi 3 bulan ini guys ya saya mengabaikan pekerjaan rumah ya dan lain sebagainya. Jadi hanya fokus untuk menulis, belajar, mencatat, menulis, belajar, mencatat dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada hari H ya di saat eksibisi dimulai, ternyata semua bahan yang saya tulis, yang saya kumpulkan selama 3 bulan itu tidak saya pakai. Ternyata di saat saya mulai berkomunikasi di depan umum, saya langsung bercerita dengan lancar ya tentang foto-foto saya yang terpajang. Saya sempat berpikir, wow, berarti memang kalau pengalaman ya itu tidak akan lupa. Kita tidak akan lupa tentang foto-foto yang kita ambil. Ya karena itu
Ya, apalagi kalau Anda mengambil foto dengan jiwa lah ya, dengan perasaan, maka Anda tidak akan lupa. Sama halnya juga dengan foto-foto saya yang saya ambil, ya. Itu saya ceritakan semua satu persatu dan mereka semua menikmatinya. Ya, jadi saya pikir, wah, kenapa saya harus takut ya untuk mengambil kesempatan berbagi cerita di salah satu eksibisi itu. Kenapa saya harus ragu? Jadi hal itu membuka mata saya bahwa saya memang harus berkembang. Saya merasa beruntung sekali mengambil kesempatan itu untuk mengajar sebagai guru fotografi di workshop saya dan juga untuk menjadi pembicara di dalam satu eksibisi. Nah, setelah itu, guys ya, bukan hanya itu berhenti ya, ada sesuatu yang membuat saya harus lebih berkembang lagi dalam fotografi. Nah, jadi saya bukan hanya mengajar di workshop sekarang ya, karena harus berkembang. Nah, sekarang saya mengajar di YouTube. Nah, jadi dengan YouTube ini saya berkembang. Saya tahu bagaimana untuk membuat video-video mengajarkan di dalam fotografi dan lain sebagainya. Saya juga seorang guru spiritual, jadi saya mengajarkan tentang self grow atau mengembangkan diri, ya. Jadi dari fotografi yang tidak punya niat apa-apa ya hingga menjadi YouTuber. Nah, jadi kita harus berkembang. Saya tidak tahu apa nanti di depan ya, tetapi yang saya tahu saya pasti akan berkembang lagi. Mungkin saya akan menulis buku, mungkin saya akan membuat eksibisi, tidak tahu. Kita lihat saja nanti sesuai dengan waktu yang berjalan. Jadi semoga video ini bisa menginspirasi Anda ya bahwa fotografer itu bukan hanya sekedar jepret-jepret kamera. Ya, Anda juga harus menginspirasikan orang lain tentang foto-foto yang sudah Anda ambil, yang sudah Anda kreasikan. Ya, dengan menyebarkan foto Anda di sosial media dan lain sebagainya, ini Anda juga menginspirasi orang lain untuk, wow, ya kalau dia bisa, saya juga pasti bisa. Jadi Anda mengirim energi positif. Oke, semoga bisa membantu Anda untuk berkembang dalam fotografi. Terima kasih berada di sini. Salam damai. Namaste.